Kisah keluarga Nabi Sofia binti Huyai, pengkhianatan Yahudi terhadap kaum muslim di Madinah. Ini adalah kisah tentang salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Sofia binti Huyai. Ibunya adalah Barrah binti Samue, berasal dari Bani Khuraizoh. Sedangkan ayah Sofia bernama Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir. Sofia berasal dari keturunan Yahudi, dari keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Sofia adalah sosok wanita cantik jelita, berkulit putih. Ia merupakan wanita yang cerdas, terpandang, dan memiliki kedudukan dari keluarga terhormat. Sofia dibesarkan di tengah gemilang kenikmatan dan kesenangan. Selain itu, sejak kecil ia menyukai ilmu-ilmu dan rajin mempelajari sejarah dan kepercayaan bangsanya, termasuk kitab suci Taurat. Setelah beranjak dewasa, banyak tokoh-tokoh besar kaumnya yang berharap dapat mempersuntingnya. Sofia kemudian menikah dengan Salam bin Mishkam, tetapi pernikahannya tidak berlangsung lama. Salam menceraikannya. Berikutnya, Sofia menikah dengan Kinana bin Abi Rabi bin Abul Huqaiq. Ia merupakan seorang penyair hebat. Di zaman itu, penyair menempati posisi mulia. Mereka terhitung sebagai cerdik cendekia. Namun Kinana dalam perang Khaybar dihukum mati akibat kesalahannya. Ketika cahaya Islam memancar di tanah Jazirah Arab, orang-orang Yahudi sangat benci dan dengki kepada Nabi Muhammad SAW dan risalah yang dibawanya. Mereka berkeyakinan bahwa mereka bangsa pilihan Allah di muka bumi, sehingga yakin bahwa semua Rasul dan Nabi berasal dari bangsa mereka. Berdasarkan keyakinan-keyakinan tersebut, mereka sangat kecewa ketika Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu ternyata berasal dari bangsa Arab. Dengan alasan inilah, kalangan Yahudi mengobarkan api permusuhan dan kebencian kepada Rasulullah SAW. Sofia adalah orang yang paling dicintai oleh ayahnya, Huyai bin Akhtab, dan pamannya Abu Yasir. Bahkan pamannya lebih mencintai Sofia daripada anak-anaknya yang lain. Jika bertemu dengan Sofia, maka mereka akan memeluk Sofia, sedangkan anak yang lain dibiarkan. Sofia menyaksikan besarnya kebencian yang terpancar dari hati ayahnya kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada waktu itu Rasulullah SAW baru hijrah, dan beliau sementara tinggal di Quba, daerah pinggir Madinah, tepatnya di perkampungan Bani Amr bin Auf. Ayah dan pamannya penasaran ingin menemui Rasulullah SAW. Maka Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab keluar rumah sejak pagi buta dan pergi ke Quba. Ketika matahari terbenam, mereka berdua baru sampai kembali di rumah. Sofia melihat ayah dan pamannya tampak lelah, berjalan dengan gontai dan tidak semangat. Berbeda sekali dengan semangat mereka saat berangkat di pagi hari tadi. Seperti biasa, ia menyambut mereka dengan wajah ceria. Sofia berusaha membuat mereka bergembira seperti yang biasa ia lakukan. Sayangnya, ayah dan paman Sofia sama sekali tidak menghiraukannya, walau hanya sekedar menoleh kepadanya. Kegelisahan tampak jelas di raut wajah mereka. Saat itu, Sofia mendengar pamannya berkata kepada ayahnya, Huyai bin Akhtab, "Apakah engkau yakin dia adalah nabi yang kita tunggu-tunggu?" "Iya, demi Allah." "Apakah engkau telah mengenali ciri-cirinya dan membuktikannya?" "Iya, demi Allah." "Lantas, bagaimana engkau menyikapinya?" "Demi Allah, aku akan memusuhinya sepanjang hidupku." Sejak mendengar pembicaraan tersebut, di dalam hati Sofia mengimani dan membenarkan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Namun Sofia masih tetap mengikuti ayah dan pamannya. Di dalam kitab suci mereka, Taurat, tertulis bahwa akan datang nabi akhir zaman, lengkap dengan ciri-cirinya, sehingga mereka sudah jelas mengetahuinya. Sofia merasa heran, kaumnya tidak mempercayai berita besar tersebut, padahal sudah jelas tertulis di dalam kitab mereka sendiri. Demikian juga ayahnya, Huyai bin Akhtab, yang sangat gigih menyulut permusuhan dengan kaum muslim. Setelah Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, beliau membuat perjanjian piagam Madinah. Di dalam piagam tersebut
terdapat kesepakatan antara penduduk kota Madinah yang isinya menyatakan kesepakatan mereka, baik itu kaum muslimin, kaum musyrikin, maupun kaum Yahudi untuk membela negeri tersebut. Pada saat itu, orang-orang Yahudi Madinah terdiri dari 3 kelompok, yakni Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dan yang pertama kali berkhianat adalah Bani Qainuqa, di mana mereka berkhianat dan membatalkan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad, sehingga mereka diusir dari kota Madinah oleh Rasulullah SAW. Setelah peristiwa Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi Bani Nadir melakukan pengkhianatan pula. Mereka merencanakan pembunuhan atas diri Nabi Muhammad. Percobaan pembunuhan itu mereka lakukan pada waktu Nabi dan para sahabat berkunjung ke perkampungan mereka. Akan tetapi rencana mereka itu gagal dan Rasulullah SAW selamat dari percobaan pembunuhan itu. Sebab Rasulullah mendapat berita dari Jibril tentang rencana jahat orang-orang Yahudi. Setelah Rasulullah SAW membongkar rencana pembunuhan itu, maka beliau memutuskan untuk mengusir Bani Nadir dari kota Madinah. Sebagian mereka mengungsi ke Syam dan sebagian lagi ke Khaybar. Di antara yang pergi ke Khaybar adalah Huyai bin Akhtab, yang merupakan ayah dari Sofia sekaligus pemimpin Bani Nadir. Sofia pun ikut ke Khaybar. Pengkhianatan terakhir orang-orang Yahudi sebelum perang Khaybar dilakukan oleh Bani Quraidah. Yahudi Quraidah adalah kabilah besar Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Huyai bin Akhtab membujuk Bani Quraidah agar melanggar dan mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW, yaitu dengan menyerang pasukan Islam dari belakang pada saat perang Khandaq. Awalnya pemimpin Bani Quraidah, Ka'ab bin Asad, menolak ajakan Huyai bin Akhtab. Akan tetapi Huyai berusaha memprovokasi Ka'ab bin Asad. Aku datang dengan membawa kemuliaan yang paling besar untuk kalian. Aku datang bersama Quraisy dan seluruh pembesar-pembesarnya dan Ghodofan dan semua pemimpin-pemimpinnya. Kalian adalah orang-orang yang kuat dan memiliki banyak senjata. Mari kita membuat perhitungan dengan Muhammad dan menghabisinya. Mendengar sesumbar tersebut, Ka'ab bin Asad berkata, "Justru engkau datang dengan membawa kehinaan paling besar bagi kami. Engkau membawa awan yang bergulung-gulung dan siap menumpahkan air hujan yang deras. Kilat menyambar dan petir menggelegar." Namun Huyai terus berusaha memprovokasi dan memberi janji-janji manis kepada sahabatnya itu, hingga akhirnya terpedaya dan menerima ajakannya dengan syarat Huyai harus selalu bersama mereka dan siap menerima nasib bersama dengan mereka. Huyai pun setuju dan Bani Quraidah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Rasulullah SAW. Demikian kisah tentang keluarga Nabi, Sofia binti Huyai. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, kita bisa meneladani sikap Sofia yang menyukai ilmu dan rajin belajar. Ia rajin mempelajari sejarah dan kitabnya sehingga mengetahui dan mengimani kebenaran ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bahwa kesombongan dapat menghanguskan kebenaran, seperti sikap kaum Yahudi yang membanggakan bangsanya sehingga menolak kebenaran bahwa nabi terakhir datang dari bangsa Arab. Wallahu a'lam bishawab.